Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh coba satu kali lagi ya, supaya lebih semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puja puji syukur alhamdulillah kita pada kali ini di kelas tercinta ini bisa dipertemukan kembali. Ini dasarnya atas izin Allah, atas kasih sayang Allah kita masih diberi kesehatan untuk hari ini. Siap untuk belajar? Siap. Siap tidak? Siap. Oke, rapihkan dulu bajunya, dasinya rapihkan, bajunya. Oke, kalau perempuan kerudungnya sudah siap ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita di absen dulu ya. Di absen dulu, takutnya ada yang tidak hadir. Merlin Febriana, Anissa Putri, Siti Zahra, Siti Nabila. Sehat Siti Nabila? Alhamdulillah, berarti untuk hari ini kita hadir semuanya ya, hadir semuanya. Oke anak-anak, sebelum ke pemateri berikutnya, karena di sini kita ada tujuan yang harus dicapainya pada materi ini. Salah satunya yaitu kita atau kalian mampu menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah dan akhlak-akhlak yang tercela. Yang kedua, bisa menyajikan paparan tentang menghindari sikap temperamental. Tahu kan temperamental? Sikap atau sifat yang mudah marah, itu kita harus hindari. Berikutnya, meyakini bahwa sikap temperamental adalah salah satu larangan dari Allah dan larangan dari Rasulnya. Seperti salah satunya marah, maka kita itu tidak boleh apa? Tidak boleh marah. Di sini insya Allah Umi akan membahas tentang salah satu menghindari sikap mazmumah dan membiasakan sikap mahmudah. Sebelumnya ada yang bisa membedakan tidak apa itu sikap mazmumah dan mahmudah? Siapa? Oke, saudara Isep, sifat mazmumah itu apa? Sifat mazmumah adalah sifat tercela, sedangkan sifat mahmudah adalah sifat terpuji. Adalah sifat terpuji. Contohnya sifat mahmudah itu, mahmudah? Seperti ikhlas, sabar. Oke, ikhlas, dalam hati, sabar dan bersyukur. Oke, tepuk tangan untuk saudara Isep. Nah, itu adalah sifat yang mahmudah. Jadi sifat yang baik, ikhlas ya, meskipun ikhlas tidak terlihat oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh apa? Oleh hati, jujur, sodakoh, bahkan tersenyum juga, itu salah satu sifat mahmudah, yaitu yang baik. Sekarang karena selain ada sifat mahmudah, ada juga sifat mazmumah. Ada yang tahu sifat mazmumah itu apa? Oke, Anissa Putri, apa sifat mazmumah itu? Sifat mazmumah adalah sifat tercela. Contohnya yaitu ria, hasad, sombong, takabur ya. Kalau hasud itu seperti apa? Hasad atau dengki itu perasaan yang timbul di dalam hati seseorang ketika tidak senang melihat kebahagiaan. Oke, terdengar oleh semuanya? Bahwa sifat hasud itu sifat iri dengki atau kita tidak bahagia ketika melihat orang lain bahagia, iri dengki, panas.
orang lain beli mobil, nah kita yang sakitnya. Berarti itu teh mempunyai penyakit apa? Penyakit hati, terus sombong. Nah, salah satunya tujuan dari pembelajaran ini kita harus menghindari dari sifat-sifat yang tercela atau bisa disebut juga dengan sifat mazmumah. Anak-anakku sekalian, ada sedikit cerita tapi nyata, ya, cerita tapi nyata gitu. Ada kata para ulama bahwa akhlak mahmudah itu ada 6. Allah menciptakan akhlak mahmudah itu salah satunya ada 6. Satu yaitu Allah ciptakan gunung judi. Tahu gunung judi gak? Kalau gunung di dunia banyak tidak? Banyak ya. Nah, kata Allah, Allah akan menyimpan perahu Nabi Nuh di gunung judi. Kata gunung yang lainnya tidak merasa berbangga diri. Nih, pasti Allah bakalan nyimpan perahu Nabi Nuh di gunung saya. Pasti Allah bakal nyimpan Nabi Nuh di gunung saya. Semua gunung bilang seperti itu. Ada satu gunung yang tidak bilang apa-apa, yaitu gunung judi. Gunung judi. Ini adalah salah satu contoh akhlak mahmudah. Jadi baik, tidak merasa dia itu sombong. Karena gunung judi tidak merasa sombong, maka Allah titipkan perahu Nabi Nuh untuk disimpan di gunung judi, gitu ya. Yang kedua ada Gunung Tursina. Gunung apa? Gunung Tursina. Ada yang tahu gak Gunung Tursina? Di banyaknya sekian gunung yang ada di alam dunia, Allah memilih satu gunung yaitu Gunung Tursina untuk dijadikan tempat berbicaranya Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Karena Gunung Tursina itu tidak mempunyai rasa tercela, tidak mempunyai rasa sombong, tidak mempunyai rasa nih gunung paling bagus, tidak merasa seperti itu, maka tersebutlah dengan akhlak mahmudah. Ya, Gunung Tursina salah satunya dijadikan tempat berbicaranya atau ngobrolnya Allah dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga yaitu adalah lebah. Tahu lebah gak? Lebah itu apa? Odeng. Kalau dari lebah bisa menghasilkan apa? Madu ya. Kata Allah, hei para hewan, saya akan menitipkan satu makanan yang bisa dijadikan obat dan ini adalah manis. Manis. Kata hewan yang lainnya karena dengan kesombongan dan takaburnya, pasti Allah ya bakal nitipkan di saya. Pasti Allah bakal nitipkan di saya. Nah, lebah mah tidak. Gitu, lebah mah tidak. Maka Allah menitipkanlah madu di lebah. Kenapa madu rasanya manis? Ya mungkin ada madu yang pahit ya, karena itu untuk obat. Kenapa madu rasa manis? Ada yang tahu gak? Nih dikasih tahu. Itu salah satunya lebah makan makanan yang indah. Kan lebah suka pada bunga. Bunga indah tidak? Indah. Maka dari makanan yang indah, dari makanan yang baik, menghasilkan yaitu madu juga yang manis. Terbayang nggak? Terbayang ya, Masya Allah. Pernah memakan madu? Pernah memakan madu? Pernah. Rasanya apa? Manis. Semanis wajah kalian ya ketika senyum. Itu baru berapa? Gunung Judi, Gunung Tursina, lebah. Yang keempat ikan nun. Ada yang tahu gak ikan nun sejarahnya apa? Nah, ikan nun oleh Allah dipilih salah satu untuk menjaga Nabi Yunus di dalam perutnya. Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya ya. Nabi Yunus ketika lompat dari kapal ke tengah-tengah lautan terus dimakan oleh ikan gitu. Nah, ikan Nabi Nun mah tidak memakan sebetulnya mah. Itu hanya untuk menjaga Nabi Yunus gitu. Jadi Nabi Yunus disimpan di perut dengan 3 kegelapan. 1 kegelapan di perut
ikan nun, kan pasti gelap. Yang kedua, kegelapan di tengah lautan. Lautan itu tinggi, pasti kalau sampai ke bawah pasti bakal gelap. 3, kegelapan dunia ketika malam hari. Ya, tapi subhanallah, kekuasaan Allah, Nabi Yunus tidak meninggal ketika dimakan oleh ikan, karena ikan itu adalah salah satu yang dititipkan oleh Allah untuk melindungi siapa? Nabi Yunus. Yang kelima, Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita semua. Kenapa Nabi Muhammad salah satu ciri orang yang selalu bersifat mahmudah? Karena ketika Allah menanya, Nabi Musa, kamu siapa? Gitu. Oh, saya adalah salah satu nabi yang bisa membelah lautan. Seperti itu kan? Terus, Nabi Sulaiman, kamu siapa? Saya adalah salah satu nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Ada lagi Allah menanyakan, Nabi Nuh, kamu siapa? Saya adalah salah satu nabi yang bisa membuat kapal. Tapi ketika Allah menanya kepada Nabi Muhammad, kamu siapa? Saya adalah makhluk Allah yang yatim piatu. Ya, sekarang saya tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Masya Allah tidak? Masya Allah. Itu adalah salah satu untuk contoh kita untuk kedepannya ya. Dan yang terakhir yaitu manusia, seseorang yang mukmin dan mukminah, yang soleh dan soleha. Karena orang yang mukmin itu sudah pasti insya Allah adabnya bagus, adabnya juga tidak ada yang tercela, yaitu baik. Konsentrasi. Oke, karena biasanya kalau sudah mendengarkan cerita biasa suka keenakan mendengarkan kayak gini. Oke, Umi mau sekarang berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu ya di tengah-tengah pembelajaran. Boleh dijadikan 2 banjar. 2 banjar. Oke. Udah seperti itu. Yang sebelah kiri geser ke kiri, ke kanan, sebelah kanan geser. Ya. Oke, kayaknya ibu harus di sini Umi ya. Siap? Siap? Oke, ini apa? Ini pulpen ya. Kalian punya pulpen? Pulpen untuk apa? Untuk menulis pembelajaran, curhat juga gak apa-apalah pakai pulpen. Instruksinya, lihat pulpen ini ya pergerakannya. Siap? 3, 2, 1. Oke. 3, 2, 1. Ding dek. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gimana? 3, 2, 1. Hebat. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, duduk lagi. Masuk ke sintak ketiga. Kita sekarang akan, kalian dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Siap ya, menjadi 3 kelompok. Nanti kita sistemnya dengan metode kelompok to stay, to stray. Jadi 2 duduk di tempat dan 2 berjalan-jalan ke kelompok yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silahkan. Dikasih waktu 1 menit. Anak-anakku, perhatikan tugasnya. Karena di sini kita ini dengan metode PJBL, karena harus ada proyeknya. Kalian bikin poster yang mengenai tentang akhlak mazmumah ataupun akhlak mahmudah. Silahkan pilih yang sesuai kalian mampu ya. Yang kedua, boleh bikin posternya dari CapCut ataupun dari Canva ataupun dari aplikasi yang lainnya ya. Terus nanti sistemnya kalau sudah bikin yang tadi
To stay sama to stray. Kalian 2 orang duduk di tempat dan 2 orang lagi berjalan-jalan ke tempat ke kelompok yang lainnya untuk menganalisis hasil dari poster tersebut. Dapat dipahami? Silahkan, waktunya 30 menit ya, 30 menit. Silahkan dipercepat. Oke. Ini sudah sampai mana pengerjaannya? Kelompok ini sudah sampai mana diskusinya? Oke, silahkan bereskan kembali ya. Bereskan. Oke, anak-anak udah beres karena waktu kita sudah setengah jam. Kalian pengerjaannya sudah beres? Kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2 sudah beres? Sudah, mantap. Kelompok 3 sudah beres? Luar biasa, ajib. Silakan. Mana coba Umi lihat proyeknya. Masya Allah. Kalau kalian sudah diskusi sudah beres, kerja kelompok sudah beres, presentasikan ke depan. Mau dari kelompok 3 dulu, mau dari kelompok 1 dulu? 1 katanya, karena ini kebanyakan perempuan ya. Silahkan untuk kelompok 1 dulu presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Muhammad Saifur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad. Perkenalkan, nama saya Alif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1 tentang bahaya sombong dan hasad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, sombong dan hasad adalah 2 penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Sakila Rahmawati. Nama saya Nadila Meilani. Nama saya Merlin Febriana. Nama saya Anissa Putri Nur Aini. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. La tagdob, jangan marah. Kita itu harus tahan marah, tahan emosi kita, jangan mudah terpancing emosi. Yang paling penting kita itu harus sabar, harus bisa menahan amarah kita, karena amarah itu datangnya dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ria Indriawati. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Perkenalkan, nama saya Lisni Hafifah. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat tentang akhlak mahmudah. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu patuh, berbagi, permisi, maaf, terima kasih, jujur, rajin belajar, tolong, dan sayang. Poin pertama, patuh, janganlah kamu berkata pada kedua orang tua kalian, jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Luar biasa. Untuk kelompok 3 yaitu tentang akhlak apa?
Akhlak mahmudah. Kita itu harus saling memaafkan, harus saling jujur ya. Refleksi juga untuk kedepannya, pesan buat anak-anakku tercinta, berusahalah kita untuk saling memaafkan dan saling meminta maaf terhadap rekan-rekan. Yang paling utama, apapun yang kita lakukan itu kita harus didasarkan dengan ikhlas karena Allah, supaya pengerjaan kita, apa yang kita lakukan itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penyusunan jadwal minggu berikutnya, nanti 1 minggu ke depan kalian di hari pertama itu salah satunya harus membiasakan diri dengan akhlak mahmudah. Ya, misal dari jujurnya. Di pertemuan kedua kita harus membiasakan diri dari sodakohnya. Di pertemuan di hari ketiga kita harus membiasakan diri misal memberikan bantuan terhadap orang lain dan hari-hari berikutnya. Insya Allah itu adalah salah satu PR untuk kita semua. Oke, mana tadi proyeknya bisa dikumpulkan? Oke, ini dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Anak-anakku sekalian, ini adalah hasil karya kalian luar biasa, pada bagus-bagus ya. Nanti Umi akan kasih nilai dan penilaian yang lainnya gitu, yang lainnya. Dan yang paling utama, salah satu harapan kita tentunya kita ingin selalu menghindari akhlak mazmumah ya, dan untuk membiasakan kesehariannya untuk membiasakan akhlak mahmudah. Oke, pertemuan hari ini sebelumnya ada yang ditanyakan? Sudah? Tidak ya, karena tadi sudah di dalam presentasi. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu berikutnya ya anak-anak soleh. Silakan sekarang perempuan dulu yang pulang.